Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Selamat siang sobat santri dan pendukung channel Al-Hadafi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Fathul Izzar ya. Qala was ngendika sapa ahlul ilmi, ahli ilmu utawa wong sing pinter, man utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man zaujatahu ing bojone man fi lailatul jumat ing dalem malam Jumat ya siru mongko bakal dadi sapa alwaladu anak hafidun iku kang apal fi kitabillahi ing dalem kitab Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Jadi artinya adalah menurut ahli ilmu atau ahli ilmu seorang yang pintar dalam kitab ya, atau seorang yang benar-benar pintar dalam ahli agama itu mengatakan bahwa siapa yang mempergauli istrinya pada malam Jumat itu akan menghasilkan anak yang hafal Al-Quran ya. Jadi sebagai pengantin baru ini alangkah baiknya ketika akan berhubungan suami istri dilakukan pada malam Jumat agar anaknya menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran. Di sini hafidun fi kitabillah, atau seorang yang bisa menghafal Al-Quran ya. Kitabillah itu Al-Quran tegese. Waman utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man fi lailatis sabti ing dalem wong ngene dina Sabtu yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku majnunan kang edan ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri pada malam Sabtu itu ketika hasil atau menjadi anak ya, itu akan menghasilkan anak yang edan. Edan itu dalam kategori Amit Nyun Sewu itu bisa dikatakan 99% tidak genep seperti itu ya, ndak, otaknya itu ndak 100%. Itu yang dimaksud majnunan ya. Waman utawi sapene wong iku jami'un jima sapa man fi lailatil ahadi ing dalem malam Ahad yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku sarikon kang tukang nyolong limilki atawa maring tuane hoirihi yoliyane tuane audzaliman utawa iku dadi wong dolim. Jadi yang selanjutnya, apabila ada seorang pengantin baru atau ada seorang suami istri berhubungan pada malam Ahad, itu akan menghasilkan anak yang suka mencuri seperti itu ya, atau mungkin menghasilkan anak yang dolim ya, entah itu dolim kepada orang tuanya, entah itu dolim kepada seseorang yang lebih tua, entah itu dolim pada Allah dan lain-lain ya. Jadi alangkah baiknya ketika akan berhubungan badan dengan suami dan istri itu hindari pada malam Ahad dan malam Sabtu, karena hasilnya itu akan terlihat ya. Ketika malam Sabtu akan menghasilkan anak yang kurang genap, dan ketika malam Ahad itu akan menghasilkan anak yang suka mencuri ataupun anak yang dolim seperti itu. Waman jami'un fi lailatil isnaini, barang siapa berjima pada malam Senin yakunu alwaladu fakiran au miskinan au radiyan li amrillahi wa qadaihi. Jadi yang selanjutnya, apabila seorang itu melakukan jima atau berhubungan badan ya, berhubungan badan suami istri pada malam Senin itu akan, apabila hasil atau positif hamil, itu akan menghasilkan anak yang fakir atau miskin, atau ya ridho dengan ketentuan Allah dan keputusan Allah atau qada Allah ya. Jadi kalau memang kita melihat dari radiyan li amrillahi wa qadaihi itu bagus ya. Tapi kalau kita melihat dari fakiron au miskinan itu kurang bagus ya. Jadi alangkah baiknya juga hindarilah berhubungan badan pada malam Senin ya. Waman jami'un fi lailatis salasai, barang siapa berjima berhubungan badan pada malam Selasa yakunu alwaladu baron lil walidaini, dan barang siapa berjima
atau melakukan hubungan badan suami istri pada malam Selasa itu akan menghasilkan anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini salah satu dari kesempatan selain malam Jumat. Kalau malam Jumat itu berhubungan badan terus kok positif hamil, itu akan menghasilkan anak yang hafid atau tahfidz atau menghafal Al-Quran. Dan apabila pada malam Selasa anak tersebut ketika lahir dan ketika beranjak dewasa itu akan menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi menurut saya berhubunganlah pada malam Jumat ataupun malam Selasa, karena kalau berhasil hamil itu hasilnya sangat bagus sekali, ya. Siapa sih yang tidak menginginkan anaknya bagus atau bakti kepada kedua orang tua? Ada enggak? Tidak ada menurut saya, ya. Yang selanjutnya, waman jami'un fi lailatil arba'i, barang siapa berjima pada malam Rabu, yakunul waladu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirus syukri. Barang siapa yang berjima pada malam Rabu atau berhubungan pada malam Rabu, maka anak itu akan menjadi banyak akalnya atau cerdas, ya, atau pintar, atau juga orang yang banyak syukurnya. Nah, selain pada malam Jumat ataupun malam Selasa, dianjurkanlah berhubungan badan suami istri pada malam Rabu, karena ketika hamil positif itu akan menghasilkan anak yang banyak akalnya atau cerdas atau kasirul ilmi atau yang banyak ilmunya. Jadi tampungan ilmunya otaknya itu sangat banyak. Jadi ketika ada pelajaran-pelajaran atau hafalan-hafalan itu dia bisa menampung banyak. Jadi makanya di sini kasirul ilmi atau orang yang banyak ilmunya, dan paling penting adalah kasirus syukri atau banyak bersyukurnya, ya. Jadi ketika anak itu lahir dengan banyak bersyukurnya itu orang tua sangat bangga menurut saya, ya. Jadi anak yang banyak bersyukurnya itu salah satu pemicu atau penarik orang tua masuk ke dalam surga. Jadi dia bersyukur apa yang diberikan Allah, walaupun sedikit ataupun banyak itu dia selalu bersyukur. Waman jami'un fi lailatil khamis, barang siapa berjima berhubungan badan pada malam Kamis, yakunul waladu mukhlishon fi qalbihi, ya. Jadi barang siapa yang berjima pada malam Kamis itu akan menghasilkan anak yang selalu ikhlas, ya, selalu ikhlas di dalam hatinya. Jadi dia tidak pernah menaruh rasa dendam kepada siapapun, tidak pernah menaruh rasa iri, hasud, dengki dan sebagainya pada siapapun. Jadi dia memiliki rasa yang selalu ikhlas di dalam hatinya itu. Jadi anak tersebut itu ketika diejek ataupun sesuatu yang jelek, dia tidak pernah berpikiran negatif, ya, selalu berpikiran positif. Jadi ketika diuji oleh Allah, dia berpikiran positif. Ketika diberi cobaan oleh Allah, dia selalu berpikiran positif. Jadi itu salah satu anjuran menurut saya ketika akan berhubungan badan pada malam Rabu, pada malam Selasa, malam Kamis dan malam Jumat, ya. Itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ataupun bagi pengantin baru, ya, pengantin baru yang ingin melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi saya anjurkan berhubungan badanlah kepada istri dan suami kalian pada malam Jumat, pada malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis. Hindari malam Sabtu, hindari malam Ahad, hindari malam Senin. Dan saya akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya membahas tentang jima pada malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, bagaimana sih hasilnya, seperti apa. Nanti akan saya ulas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Lebih-lebih bisa di-share ilmu ini, ya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.